Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikita Sri Arini. Di sini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 1 dan kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan asalnya dari bahasa Latin civis dan dalam bahasa Inggris civic atau civic. Civic mengenai warga negara atau kewarganegaraan, sedangkan civic ilmu kewarganegaraan dan civic education pendidikan kewarganegaraan. Untuk selanjutnya, istilah civic sudah berarti pendidikan kewarganegaraan. Pengertian pendidikan berdasarkan bab 1 pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta menampilkan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan kewarganegaraan dirumuskan dalam visi dan misi. Visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam mengembangkan dan menyelenggarakan program studi guna mengantarkan mahasiswa menjadi pribadi seutuhnya. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah membantu mahasiswa menetapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, perilaku yang cinta tanah air, dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah dan perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat pemerintahan Soekarno atau yang lebih dikenal dengan istilah Civics. Penerapan Civics sebagai pelajaran di sekolah-sekolah dimulai pada tahun 1961 dan kemudian berganti nama menjadi Pendidikan Kewarganegaraan Negara pada tahun 1968. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan resmi masuk dalam kurikulum sekolah di Indonesia pada tahun 1968. Saat terjadi pergantian tahun ajaran yang awalnya Januari sampai dengan Desember dan diubah menjadi Juli sampai dengan Juni pada tahun 1975. Nama pendidikan kewarganegaraan diubah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Nama mata pelajaran PMP diubah lagi pada tahun 1994 menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Pada masa reformasi, PPKN diubah menjadi PKN dengan menghilangkan kata Pancasila yang dianggap sebagai produk dari Orde Baru. Untuk perguruan tinggi, jurusan pendidikan kewarganegaraan pada awalnya menggunakan nama jurusan Civic Hukum. Kemudian pada Orde Baru berubah menjadi program studi PMPKN. Dan saat ini banyak yang menggunakan program studi PPKN atau PKN. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi perguruan tinggi. Hakikatnya, pendidikan kewarganegaraan upaya sadar untuk mencerdaskan, menumbuhkan jati diri sebagai landasan hak dan kewajiban bela bangsa dan negara. Tujuan dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan antara lain: yang pertama, agar mahasiswa mampu menjadi warga negara yang memiliki pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM. Yang kedua, agar mahasiswa mampu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara
cerdas, dan damai. Dan yang terakhir, agar mahasiswa memiliki kepribadian dan mampu berpartisipasi dalam upaya menyelesaikan konflik di masyarakat. Dan di sini saya akan menjelaskan landasan pendidikan kewarganegaraan. Ada 6, yaitu yang pertama, landasan filosofis untuk membangun semangat kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan di segala aspek. Yang kedua, landasan teoritis untuk membangun pribadi yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Yang ketiga, landasan histori, di mana mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan NKRI atau terwujudnya integritas bangsa. Yang keempat, di mana landasan sosiologi untuk mengarahkan dan membina meningkatkan kesadaran mewujudkan integrasi bangsa. Yang kelima, landasan ilmiah, di mana untuk membangun hubungan negara dan warga negara dilandasi nilai-nilai keagamaan, moral, dan budaya bangsa. Dan yang terakhir, landasan hukum. Ada Undang-Undang 1945, Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1999, dan yang ketiga Undang-Undang nomor 20 tahun 2003.